Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hadirin wal hadirat, ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkhusus para orang tua kita, para guru-guru kita, semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan dakwahnya, Allah menangkan perjuangannya, Allah luaskan rezekinya, Allah angkat kesulitannya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah jadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salehah. Kemudian Allah berikan kepada kita semua istiqamah senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, diberi kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita bertemu dalam rutinan bulanan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita memasuki satu bulan yang mulia, bulan yang agung yang dikatakan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal yang biasa kita kenal dengan bulan Maulud. Kenapa di bulan Rabiul Awal juga disebut sebagai bulan Maulid? Karena pada bulan ini segenap umat Islam, segenap pecinta Nabi, segenap pengidola Nabi, mereka beramai-ramai untuk menghidupkan dan sekaligus memperingati hari lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengadakan perayaan Maulud tiada lain dan tiada bukan adalah penjelmaan tentang Idkhalus Surur sebagai bentuk kegembiraan kita atas lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa sih umat Islam ini bikin acara Maulud? Kenapa sih umat Islam ini bikin perayaan Maulud? Pertanyaan itu sama artinya dia mengatakan, kenapa sih umat Islam gembira dengan lahirnya Nabi? Jadi kalau ada orang mempermasalahkan tentang ihtifalul Maulud, mempermasalahkan tentang perayaan Maulud, sama artinya dia mempermasalahkan tentang kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengadakan perayaan Maulud, mengadakan ihtifal Maulud, tiada lain dan tiada bukan tujuan dan maksudnya adalah idkhalul farah wassurur, sebagai bentuk rasa kegembiraan kita, sebagai rasa bentuk daripada rasa kesenangan kita atas lahirnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau kita lihat datang bulan Maulud, masjidnya, musholahnya, tanah lapangnya, majelis-majelisnya semua terpanggil, semuanya bergerak untuk mengadakan perayaan Maulud karena ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Manusia agung, manusia istimewa, manusia super ini lahir di bulan Rabiul Awal. Kita sebagai pecinta beliau, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW merasa terpanggil. Hati kita terpanggil karena dorongan cinta kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada tujuan lain, ya. Bukan tujuan yang lain, tujuannya karena di dalam hati kita ada rasa cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu diperintah oleh Allah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada umat Islam untuk bergembira. Dengan siapa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahun." Allah katakan, ya Muhammad, katakan kepada kaum umat, dengan karunia Allah,
dan dengan rahmat Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Para mufassir menjelaskan keutamaan yang Allah berikan, fadl yang Allah berikan adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wa bi rahmatin, rahmat Nabi kita adalah Nabiul Rahmah. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi lahirnya Nabi itu merupakan rahmat dari Allah. Itu adalah merupakan karunia dari Allah. Hadiah yang paling besar buat kita adalah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini hadiah paling agung yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita diberikan hadiah yang besar, hadiah yang agung, hadiah yang istimewa, maka Allah katakan falyafrahun, jangan kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, ya, dengan miladnya Nabi Muhammad. Falyafrahun, kalian bergembira, kalian senang, kalian tunjukkan acara-acara maulid, baik itu yang mau sedekah, baik itu yang mau berbuat baik, apa saja yang mereka lakukan, yang penting tujuannya adalah membuktikan kecintaan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi inilah dia manusia agung, ini manusia istimewa yang lahir ini, ya. Maka perlu dipertanyakan keimanan kita, perlu dipertanyakan rasa mahabbah kita dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah waktu kelahiran Nabi Muhammad, tapi mereka tenang-tenang saja, mereka tidak bergeming sedikit pun untuk mengadakan perayaan-perayaan maulid, orang-orang seperti ini perlu dipertanyakan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini adalah salah satu bukti, bahkan kalau ada orang yang mempermasalahkan tentang maulid, mempermasalahkan tentang ihtifalul maulid, ini perlu dipertanyakan keimanannya, ini perlu dipertanyakan rasa cintanya. Kami duduk di tempat ini memperingati acara maulid tidak ada tujuan lain, karena cinta kita dengan Nabi Muhammad, karena mahabbah kita dengan Nabi Muhammad. Kita saja kalau mendapatkan anak, Bu, itu kalau melahirkan anak senang, bahagia. Seorang kakek merasa bahagia kalau mendengar anaknya punya anak cucu, masya Allah gembira, luar biasa senyum. Bahkan dia cerita kemana-mana tentang lahiran cucunya. Gak sampai di situ, kadang-kadang dia sedekah, ya, masih yatim piatu, undang orang-orang semuanya. Apa itu? Karena kegembiraan lahirnya seorang anak, karena kegembiraan lahirnya seorang cucu. Nah, kalau seorang anak saja kita gembira, lahirnya seorang cucu saja kita gembira, lantas bagaimana kalau lahirnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ini adalah merupakan satu fadl, satu kemuliaan, satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka alhamdulillah kalau kita terbesit di dalam pikiran kita untuk mengadakan perayaan maulid bagi Nabi kita Muhammad. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Abu Lahab, kita tahu Abu Lahab paman Nabi, manusia yang paling memusuhi Nabi, manusia yang paling benci sama Nabi. Bahkan Abu Lahab ini punya keinginan keras ingin membunuh baginda Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Keponakannya. Abu Lahab itu pamannya. Tapi begitu amat bencinya kepada Rasulullah, nggak suka sama Rasulullah, dia merangi Nabi Muhammad, dia gantung kehidupannya, bahkan sampai ini mau dibunuh. Itu Abu Lahab. Bahkan sampai di situ diabadikan kebiadabannya, kejahatannya dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahab disebutkan dalam Al-Quran, luar biasa. Diabadikan oleh Allah, ditunjukkan kepada kita bagaimana kebiadaban Abi Lahab, bagaimana kejahatan Abi Lahab, bagaimana kebencian Abi Lahab kepada baginda Nabi Muhammad SAW, agar kita tahu, agar kita terbelalak melihat bagaimana Abu Lahab memperlakukan keponakannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perhatikan ibadah Allah, Abu Lahab yang sudah disentol di dalam Al-Quran tempatnya di neraka jahanam, khalidina fiha, selama-lamanya ada di dalam neraka. Tapi perhatikan, ketika Abu Lahab mendengar kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan berita
dari pembantunya namanya Humaybah. Pembantu daripada Abu Lahab memberikan kata kepada Abu Lahab, "Hai Abu Lahab, bahwasanya kau punya keponakan telah lahir." Apa yang dilakukan oleh Abu Lahab saking senangnya, gembira. Abu Lahab yang begini perilakunya, begitu lahirnya Nabi, gembira, senang. Sebagai bentuk senangnya, Humaybah, budak beliau yang memberikan kabar gembira tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW, dibebaskan. Sebagai bentuk kegembiraannya. Begitu dia bebaskan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab gara-gara senang atas kelahirannya Nabi. Abu Lahab musuh seumur umur, cuma sekali senang sama Nabi kapan? Ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dia bebaskan budaknya, menunjukkan rasa kegembiraannya. Apa yang diterima oleh Abu Lahab? Diriwayatkan dalam Bukhari bahwasanya Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan takhfiful adab. Adabnya diringankan oleh Allah. Setiap hari Senin adabnya diringankan oleh Allah. Ada yang mengatakan keluar air dari telunjuk Abu Lahab untuk meminumnya. Jadi setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan dispensasi adab, dapat keringanan adab beratnya. Kenapa? Itu semua berkat karena Abu Lahab ketika hari Senin yang tepat kelahiran Nabi Muhammad SAW, gembira, senang, dia bebaskan budaknya, mendapatkan hadiah dari Allah. Kalau Abu Lahab saja yang biadab, yang kurang ajar, yang memusuhi Nabi, yang memerangi Nabi, bahkan sampai mau membunuh Nabi, sekali saja dalam kehidupannya dia gembira, senang atas kelahiran Nabi, mendapatkan keringanan dari Allah, adabnya diringankan oleh Allah. Lantas bagaimana kita? Bagaimana dengan kita yang tidak pernah memusuhi Nabi, tidak pernah benci sama Nabi, bahkan kita senang dengan kelahirannya Nabi? Kalau Abu Lahab saja yang memusuhi Nabi, gara-gara senang sekali mendapatkan keringanan adab, wa kaifa bi ummati Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang bukan sejahat Abu Lahab? Kita cinta sama Nabi, kita hadir di majelisnya Nabi, kita kumpul dengan orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mustahil orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab dapat modal sekali saja, dapat keringanan dari perangan Allah. Habis itu musuh habis-habisan musuh. Ya, kita nggak pernah. Insya Allah kita semua menjadi pecinta Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua menjadi pembela Nabi Muhammad SAW. Maka cinta itulah sering saya katakan modal. Cinta itu adalah modal kita untuk selamat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Abu Lahab punya modal sekali saja gembira karena lahirnya Nabi Muhammad, kita punya modal cinta, kita punya modal mahabbah, kita punya modal untuk membela Nabi Muhammad, maka mustahil seseorang yang di dalam hatinya ada mahabbah pada Nabi Muhammad, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering saya tekankan, cinta sama Nabi tanamkan, mahabbah kepada Nabi tanamkan. Apa saja yang dicintai oleh Nabi, cintai sama kita. Apa saja yang Nabi perintahkan kepada kita, jalankan. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka cinta ini nanti akan menghantarkan kita di bawah Allah, sehingga nanti di akhirat kita masuk dalam rombongan Nabi Muhammad, masuk dalam gerbongnya Nabi Muhammad dengan segala kekurangan amal ibadah kita. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad, jangan pernah ditinggalkan. Ibadah Allah, mencintai Nabi Muhammad, hendaklah kita mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Perhatikan bukan segala sesuatu yang dinisbatkan ke Nabi Muhammad
menjadi mulia. Al-Imam Al-Bukhari dalam Qasiyah Bundanya, "Fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila ghairihi ma syi'ta min imami." Siapa orangnya yang menisbatkan segala sesuatu kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi, maka orang tersebut mulia karena penyandaran dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Kalau Nabi perintahkan kepada kita hormati ulama, hormati kiai, kenapa sih ulama itu jadi mulia? Kenapa sih kiai itu jadi mulia? Demi Allah, kalau bukan karena ilmu yang disandar adalah ilmu Nabi Muhammad, niscaya ulama tidak akan pernah mulia. Jadi ulama itu mulia kenapa? Karena dia membawa ilmunya Nabi, karena dia menyandang ilmunya Nabi. Ketika dia sandang ilmunya Nabi, dia bawa ilmunya Nabi, maka ilmu tersebut yang menjadikan orang itu mulia. Ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Apa saja yang kita lakukan? Jadi kemuliaan kita ini ketika menyandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya segala sesuatu yang diamalkan oleh kita dia. Kalau sesuatu itu menyandarkan kepada Nabi, maka kita bergabung di dalamnya. Ikut di dalamnya. Kenapa? Dengan kita ikut bergabung dengan hal tersebut, maka kita akan menjadi mulia. Jadi sumber kemuliaan adalah baginda Nabi Muhammad. Sumber kemuliaan. Apa saya ingin mulia, saya ingin terhormat, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Apapun yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad, maka secara otomatis Allah akan mengangkat kemuliaan kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya ceritakan di tempat ini bagaimana seekor lebah yang mengeluarkan madu yang manis. Madunya luar biasa manis. Ada lebah itu yang diisap dari saripati pepohonan, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang hambar. Jadi lebah itu ketika akan menghisap saripati daun, ya, untuk mengeluarkan madu yang dihisap itu macam-macam. Ada saripati yang pahit, ada saripati daun yang manis, ada yang hambar. Tapi subhanallah, ketika dia mengeluarkan madu, madunya menjadi benar-benar madu manis. Padahal yang dihisap beraneka ragam saripatinya. Tapi kenapa? Ketika mengeluarkan madu, madunya manis dan bermanfaat. Karena si lebah tersebut setiap kali menghisap saripati daripada pepohonan, si lebah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Masya Allah. Bayangkan lebah tawon yang mengeluarkan madu manis, setiap kali dia menghisap saripati daun, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berkat solawat keluar madunya manis dan bermanfaat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemanisan dalam kehidupan, ingin mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan, ingin senang dengan kehidupan, jangan pernah jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Hidup yang indah ketika hidup itu ada Nabi Muhammad. Rumah tangga yang indah ketika rumah tangga itu ada Nabi Muhammad. Bisnis yang indah ketika di dalam bisnis itu ada Nabi Muhammad. Apapun usaha kita, jangan pernah melepaskan Nabi Muhammad. Hidup akan menjadi indah, hidup akan menjadi damai, hidup akan menjadi bahagia, hidup akan menjadi senang. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad. Sumber kebahagiaan, sumber kesenangan, sumber kesuksesan adalah baginda Nabi Muhammad. Tidak usah jauh-jauh. Hidup ini kalau mau jadi bahagia, dekat saja sama Nabi Muhammad. Ya. Tapi kita tak ketemu dengan Nabi Muhammad. Ya, kita tak ketemu. Tapi Nabi Muhammad meninggalkan warisan yang banyak. Apa di antaranya? Majelis. Ini warisannya Nabi Muhammad. Ilmu yang diajarkan adalah ilmunya Nabi Muhammad. Para kiai, para ulama, mereka adalah pewaris Nabi Muhammad. Kita disuruh tunduk kepada orang tua karena itu perintah Nabi Muhammad. Kita disuruh sholat, disuruh meninggalkan maksiat
tapi Nabi Muhammad ada dalam hati seluruh kita. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Nabi Muhammad. Jadi Pak, jangan dikira kita hadir di majelis ini Bapak tak tahu-tahu. Satu persatu Nabi tahu. Satu persatu nama kita ini Nabi tahu di alam kubur. Dilaporkan sama malaikat. Fulan dan fulan hadir pengajian, fulan di fulan hadir maulid. Ditulis sama malaikat, disebutkan ke Nabi. Jadi nama kita ini tiap hari Senin dilihat sama Nabi, di cross check ulang sama Nabi. Makanya yang istiqomah. Kalau hari ini hadir, bulan depan hadir, Nabi hadir. Yang istiqomah, di waktu Nabi ngecek ada Bu Haji Ais, bikin namanya bikin Pak Haji Asep, ada namanya. Bulan depan disebut Haji Asep KRI. Bulan berikutnya Haji Asep KRI. Jangan ada sekali. Bulan depan kosong. Mana nih Asep? Kita dicek sama Nabi, kita dicek sama Nabi. Malu. Ketika rapat di rumah sama Nabi, malah kita nggak ada, malu. Sementara nanti di akhirat kita minta soal Nabi. Di akhirat kita minta tolong sama Nabi. Di akhirat yang bisa menyelamatkan kita adalah Nabi. Tapi sementara majelis-majelis Nabi kalian jauh. Tempat duduk Nabi kalian jauh. Kalian tinggal duduk dengan orang-orang yang dicintai sama Nabi. Gimana nanti di akhirat? Jadi kalau kita letakkan kita punya Nabi ada di hati kita, ada di pikiran kita, maka kita akan menjadi manusia yang cerdas. Untuk apa? Untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tersenyum dan bangga dengan kita. Jadi Nabi Muhammad bangga, ini umatku. Ini umatku bangga Nabi Muhammad. Jadi kan begitu. Jadi Nabi Muhammad tersenyum, senang. Jangan bikin Nabi Muhammad susah. Jangan bikin Nabi Muhammad galau. Gara-gara bikin kalian. Nabi Muhammad sudah berjuang luar biasa. Kalian sudah diperjuangkan Nabi Muhammad. Dari mulai dulu Nabi Muhammad berjuang untuk kalian. Berdoa untuk kalian. Membela kalian. Berjuang di depan mati untuk kalian. Jangan kalian kecewakan Nabi Muhammad. Kalau kalian kecewakan orang tua saja dosanya besar. Orang tua yang begitu hebat luar biasanya berjuang untuk Anda. Berkarya untuk Anda. Jatuh bangun membela anaknya. Melihat anaknya bahagia dia senang. Dia berjuang di depan mati. Kemudian seorang anak mengecewakan orang tua. Bikin jengkel orang tua. Kecewa orang tua. Kekecewaan orang tua menjadikan anak tersebut dilaknat sama Allah. Lantas bagaimana kalau kalian bikin susah Nabi? Kalian bikin susah Nabi. Dengan apa? Dengan kalian melanggar aturan Nabi. Jangan segera mengatakan cinta, tapi konsekuensinya kalian lepaskan, jangan. Jadi kalau kita benar-benar cinta sama Nabi, ini nanti di akhirat bergabung sama Nabi, kumpul sama Nabi, yuk kita di dunia bareng-bareng. Apa saja yang membuat Nabi tersenyum, ambil bagian. Gitu. Bikin acara maulid besar-besaran. Buka dompetnya, terbaik-baik lagi. Jadi kadang-kadang Masya Allah, bikin acara maulid sampai balitanya terbiur, DKM-nya terbuka. Nah, habis itu jamaah hadir mau sumbangan. Oh ya, kebuli, ambil banyak. Nanti barang ambil bawa pulang lagi. Mana kalian berjuang? Saya sering katakan, hei para ahliya, hei para kaya. Mana kau punya duit? Sekarang hari kelahiran Nabi Muhammad. Mana perjuangan kalian? Kalian mulia dunia akhirat berkat Nabi Muhammad. Kalian tahu hak berkat Nabi Muhammad. Kalian bisa sholat berkat Nabi Muhammad. Kalian kenal Allah berkat Nabi Muhammad. Sekarang hari kelahiran Nabi Muhammad. Kau punya kekasih. Mana perjuangan kalian untuk Nabi Muhammad? Apa sih yang kita keluarkan untuk Rasulullah ini? Paling sedikit. Oke. Bukan 100.000 mintanya macam-macam. Masya Allah. Jangan berat itu Rasulullah, jangan berat. Persembahan segalanya buat Nabi Muhammad hidup ini. Kalau kita menginginkan bahagia, madu, saya bahasa nggak bisa berarti manisnya madu.
indah, rumah tangganya bahagia, anak-anaknya soleh dan soleha, suaminya soleh, istrinya soleha, rezeki mudah, bisnis gampang, usaha lancar. Bagaimana caranya? Jangan pernah jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Ingin cari kesuksesan, gak usah Nabi Muhammad. Ingin cari rumah tangga bahagia, gak usah Nabi Muhammad, gak bisa. Letakkan Nabi Muhammad itu ada di hati kita. Dimanapun kita berada, ada dalam pikiran kita adalah Habibina Muhammad. Juga dikatakan oleh para ulama bagaimana mereka itu cintanya kepada Rasulullah SAW. Dalam satu ucapan mereka mengatakan, "Idza ghaba anni Muhammadan fala adatu minal muslimin." Kalau aku lupa pada Rasulullah, maka aku tidak menganggap diriku sebagai orang muslim. Kita ini ingat sama Rasulullah apa sih? Waktu majelis kuliah kita, pulang sampai rumah, depan TV, ngobrol, ingat dari mana? Red. Nah, kapan kita ingat dari mana? Kapan? Kalau saat begini. Nah, kalau saat seperti ini kalian nggak ada, terus kapan lagi? Kalau majelis Nabi Muhammad kalian nggak datang, maulid nggak datang, kapan kalian kenal Nabi Muhammad? Kapan? Kalian tahu sejarah Nabi Muhammad kapan? Apa aja kalian di rumah baca sejarah Nabi Muhammad itu? Boleh bapak boleh bukit, bukan sejarah, apa sekarang? Ibu dari rumah saya mau baca sejarah Nabi, mereka begitu kan? Benar tak? Benar ada. Jadi kesempatan seperti ini jangan ditinggali. Ketika kita lihat ada kiai ajengan, ada majelisnya menceritakan tentang Rasulullah, ada di dalamnya. Jadikan telinga kita ini tidak mendengar sejarah kecuali sejarah Nabi Muhammad, tidak mendengar kemuliaan kecuali kemuliaan Nabi Muhammad, tidak mendengar sesuatu kehebatan kecuali kehebatan Nabi Muhammad. Jadi telinga kita jangan dengarkan kepada yang lain, dengarkan sejarah hidup Nabi Muhammad. Sehingga telinga kita ada jadi telinga yang terhormat, disortir. Pembinaan dengan sejarah Nabi Muhammad duduk, ngomongin orang kuat, ngerumpi kuat, diajak buka sejarah, diajak mendengarkan maulid, ogah. Kami ujung ngomong, Masya Allah, benar tak? Jangan jadikan semua anggota tubuh kita yang betul Nabi Muhammad. Dengar kita untuk mendengar sejarah Nabi Muhammad. Kekasih kita adalah Nabi Muhammad. Dengarkan telinga kalian untuk kekasih kita benar. Habibie Muhammad. Indah, sejarahnya begitu indah, biografinya begitu indah, akhlaknya begitu indah. Jadikan telinga kalian menjadi telinga yang indah, telinga yang bagus, yang tidak mendengar kecuali keindahan Nabi Muhammad. Itu apa? Kalau kita mendengarkan apa-apa sejarah dari Nabi Muhammad indah, jangan kita bangga dengan sejarah orang lain, jangan kita bangga dengan manaqib atau biografi orang lain. Sementara kita tidak bangga dengan manaqibnya Nabi Muhammad, nggak bangga dengan sejarah Nabi Muhammad. Mulut kita jadikan untuk memuji Nabi Muhammad. Lihat Al-Imam Al-Bushayri yang mengarang Masjid Al-Burda. Lihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang mengarang Maulid Situl Nurul. Menjadi mulia, menjadi hebat, menjadi agung, menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, dekat dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Mulut mereka tidak dipakai kecuali untuk memuji Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Masya Allah. Mulutnya mereka kalimat-kalimat indah. Jangan kalimat indah tapi buat pacar. Orang yang baru kita cinta itu, kalimat indah saya tidak bisa hidup tanpa engkau. Kami tidak bisa hidup kecuali dengan Nabi Muhammad. Begitu kami tidak memuji kecuali Nabi Muhammad. Telinga kami tidak mendengar sejarah kecuali sejarah Nabi Muhammad. Begitu. Ini orang yang kita cintai manfaat yang bakal didapatkan kita dari dunia sampai akhirat. Ini orangnya Habibina Muhammad. Kalau boleh kita tidak jadikan pujian kalimat-kalimat yang indah, berikan buat Habibina Muhammad. Ya, Maulid
tidak ada lobul mahabbah. Ada rasa cinta di dalam hati. Karena bahasanya bahasa cinta, bukan bahasa global. Bahasanya bahasa cinta beda. Ketika keluar dari hati saudari, didorong dengan mahabbah, keluar kalimat-kalimat indah. Dan manusia yang pantas untuk dipuji adalah Habibina Muhammad. Kita memuji siapa? Kalau kita puji guru kita, ya boleh kita puji. Tapi siapa guru kita? Malaikat, Nabi, Rasul. Guru kita bisa tergelincir, bisa salah. Ibu bapak puji saya, manusia biasa, bisa terpleset, bisa salah. Mau puji siapa? Kalau mau puji buat Nabi Muhammad yang sempurna, insanul kamil, manusia sempurna, pantas untuk dipuji, pantas untuk disanjung, pantas untuk diangkat derajatnya. Kenapa? Karena memang beliau adalah manusia mulia. Itu jadi kalau mau mulia, puji bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini segala sesuatu disebutkan kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah meninggalkan Nabi Muhammad. Majelis Nabi Muhammad hadir. Kita mendengarkan sejarah Nabi Muhammad. Perilaku kita perilaku Nabi Muhammad. Pakaian kita jadi perintah oleh Nabi Muhammad. Semuanya urusannya larinya ke Nabi Muhammad. Bahan katanya adalah Nabi Muhammad. Demi Allah, kalau itu kalian lakukan, kalian akan mendapatkan kemuliaan dari dunia sampai akhirat. Ya kan ya? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa menjadikan Nabi Muhammad ada di hati kita. Ada Nabi Muhammad ada di pelupuk mata kita. Nabi Muhammad ada di pikiran kita, Nabi Muhammad ada di tengah kita, Nabi Muhammad ada di telinga kita. Dalam kehidupan kita ada sosok Nabi Muhammad. Kalau kita ikuti itu, insya Allah kebahagiaan akan kita dapatkan, kesuksesan akan kita raih, dan insya Allah nanti di akhirat Allah akan bertemu kita dengan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin alhamdulillah dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi masih ada ujian lagi di Cibonewa. Maka saya sudahi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ibu kan datangnya order yang 8. Benar. Sekarang benar banget. Sekarang mau begitu dong. Kalau cinta sama Nabi, ini kan undangannya Nabi, bukan undangannya air. Kita kan diundang Nabi, mestinya sebelum dia. Diundang Nabi Pak, Masya Allah. Diundang Nabi yang semangat. Oh, minggu keempat undangan Nabi. Udah, kondangan entah itu mau ngomong, entah mau godas. Kenapa? Nggak ada kondangan. Kenapa Pak? Ada undangan bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ninggalin kalau sudah undangan Nabi Muhammad sesibuk apapun. Bahkan